Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Dewi Kristiania. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang apa itu pengertian ASI, manfaat ASI, teknik menyusui, dan cara penyimpanan ASI. Baik Bu, waktunya kira-kira kurang lebih 30 menit ya Bu. Sebelumnya saya akan membagikan leafletnya terlebih dahulu. Nanti Ibu bisa baca-baca di sini ya. Oke. Ibu-ibu, sebelumnya apakah ada yang tahu pengertian ASI itu apa? Belum. Jadi pengertian ASI itu Bu adalah suatu emulasi lemak dalam larutan protein, glukosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mamai ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. Sedangkan ASI eksklusif adalah perilaku di mana hanya memberikan ASI susu ibu saja kepada bayi sampai umur 6 bulan tanpa makanan atau asupan minuman lain. Jadi manfaatnya itu untuk si bayinya sendiri Bu. Bayi mendapatkan kekebalan untuk melindungi dari banyak penyakit dan infeksi. Kemudian bayi lebih jarang menderita infeksi telinga dan saluran pernapasan atas. Kemudian bayi lebih jarang mengalami diare dan penyakit saluran cerna lainnya. Bayi memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk menderita penyakit kanker tertentu. Kemudian bayi lebih jarang mengalami alergi. Kemudian manfaat untuk si ibunya itu yang pertama meningkatkan hormon yang berperan mengurangi perdarahan setelah melahirkan karena rahim akan segera mengecil. Yang kedua, mengurangi kemungkinan menderita kanker payudara dan kanker induk telur. Kemudian membantu mencapai berat badan sebelum hamil. Kemudian membantu meningkatkan mineralisasi tulang pasca persalinan dan mengurangi resiko patah tulang panggul pada masa menopause kelak. Kemudian sebagai alat kontrasepsi alamiah. Kemudian hubungan suami istri lebih cepat kembali seperti sebelum hamil karena rahim lebih cepat kembali ke posisi semula. Yang terakhir, meningkatkan ikatan antara ibu dan anak. Sebelumnya apakah ibu tahu susu formula untuk bayi itu berbahaya? Tidak. Jadi susu formula untuk bayi itu berbahaya Bu karena susu itu benda cair. Sehingga ketika masuk mulut langsung mengalir ke tenggorokan. Karena susu itu benda cair, sehingga ketika masuk mulut langsung mengalir ke kerongkongan si anak. Ibu, di sini saya akan mencoba memperagakannya. Apakah ibu-ibu ada yang mau? Oke, dengan ibu siapa Bu? Ibu Sri. Sri dari mana Bu? Dari Gantung. Oke, kita mulai Bu. Ibu. Maaf Bu ya, bisa dibuka bagiannya. Oke. Jadi cara memegang atau memposisikan bayi itu yang pertama, balik kepala dan tubuh bayi dengan posisi lurus ya Bu. Oke, lurus. Oke. Kemudian arahkan muka bayi ke puting payudara ibu. Arahkan muka bayi ke puting. Oke. Kemudian Bu, ibu memeluk tubuh bayi dan bayi merapat ke tubuh ibunya. Oke, ini sudah. Kemudian kedua tangan memeluk tubuh bayi, tidak hanya bagian leher atau bahu saja. Oke, ini sudah. Kemudian cara meletakkan bayi yang benar. Sentuhkan puting payudara ibu ke bibir bawah bayi itu. Tekan sedikit, itu. Kemudian
Tunggulah sampai bayi membuka lebar mulutnya. Kemudian arahkan puting payudara ibu ke dalam mulut bayi. Nah, sudah membuka ya Bu. Tinggal ibu arahkan saja. Ya. Terus tanda posisi dan peletakan yang benar. Dagu bayi menempel ke dada ibu, ini sudah. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, sudah. Kemudian bibir bawah bayi terbuka keluar. Jadi Bu, daerah areola payudara bagian atas lebih terlihat daripada areola payudara bagian bawah. Ini sudah ya Bu. Yang terakhir Bu, bayi menghisap dengan lambat dan dalam, terkadang berhenti untuk menelan. Apakah Ibu mengerti Bu? Mengerti. Ibu bisa kembali ke tempat Bu. Terima kasih Bu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, cara memerah ASI. Jadi yang pertama itu waktu yang tepat untuk memerah ketika payudara penuh bisa diulang sekitar 3-4 jam. Terus alat-alat yang digunakan untuk memeras harus dibersihkan atau disterilisasikan dulu. Kemudian ketika memeras sebaiknya dalam keadaan tenang dan nyaman. Pilih ruangan yang nyaman agar ibu tidak terganggu. Kemudian cuci tangan dengan sabun sebelum memeras ASI dan payudara cukup dibersihkan dengan air, jangan menggunakan sabun ya Bu. Kemudian yang terakhir, minumlah segelas air atau sari buah atau susu atau secangkir sirup atau kacang hijau sebelum memerah ASI. Ibu memerah ASI bisa menggunakan alat seperti ini. Caranya itu yang pertama, posisikan tangan pada salah satu payudara, kemudian letakkan ibu jari berlawanan dengan jari telunjuk. Pertahankan tetap pada bagian yang coklat. Kemudian tekan tangan ke arah dada, lalu dengan lembut tekan jari secara bersamaan. Kemudian tampung ASI press pada cangkir steril yang bermulut lebar. Lakukan juga pada payudara yang satunya Ibu. Jadi tidak boleh satu aja, tapi harus kedua-duanya. Oke, sekarang kita ke pembahasan menyimpan ASI keras. Masukkan ke dalam botol penutup agar steril. Kemudian taruh label pada botol yang berapa ASI tersebut diperah. Kemudian cara penyimpanan, kalau pada meja suhu ruangan maksimal 25 derajat Celcius. Durasinya 6-8 jam. Jadi wadah harus ditutupi dan dijaga sedingin mungkin. Kemudian dari color tertentu. Suhunya minus 15 sampai 4 derajat Celcius. Durasinya 24 jam. Pastikan es batu menyentuh wadah ASI sepanjang waktu. Hindari membuka collar bag. Kemudian kalau pada lemari es, suhunya 40 derajat Celcius, durasinya 5 hari. Simpan ASI pada bagian belakang lemari es. Kemudian freezer dengan lemari es satu pintu. Suhunya minus 15 derajat Celcius, durasinya 2 minggu. Simpan ASI pada bagian belakang freezer di mana suhu berada dalam kondisi paling stabil. Freezer dengan lemari es 2 pintu, suhunya minus 18 derajat Celcius. Durasinya 3-6 bulan. Simpan ASI pada bagian belakang freezer di mana suhu berada dalam kondisi paling stabil. Kemudian yang terakhir Bu, freezer dengan pintu di atas. Itu suhunya minus 20 derajat Celcius, durasinya 6-12 bulan. Simpan ASI pada bagian belakang freezer di mana suhu berada dalam kondisi paling stabil. Kemudian cara menghangatkan ASI perah yang telah dibekukan. Yang pertama, cek tanggal pada label wadah ASI. Gunakan ASI yang paling dulu disimpan. Yang kedua, ASI tidak harus dihangatkan. Beberapa ibu memberikannya dalam keadaan dingin. Yang ketiga,
ketiga, untuk ASI beku, pindahkan wadah ke lemari es selama 1 malam atau ke dalam bak berisi air dingin. Naikkan suhu air perlahan-lahan hingga mencapai suhu pemberian ASI. Untuk ASI dalam lemari es, hangatkan wadah ASI dalam bak berisi air hangat atau air dalam panci yang telah dipanaskan selama beberapa menit. Jangan menghangatkan ASI dengan api kompor secara langsung. Kemudian, jangan menaruh wadah dalam microwave. Microwave tidak dapat memanaskan ASI secara merata dan justru dapat merusak komponen ASI dan membentuk bagian panas yang melukai bayi. Kemudian, goyangkan botol ASI dan tetesan pada pergelangan tangan terlebih dahulu untuk mengecek apakah suhu sudah hangat. Yang terakhir, berikan ASI yang dihangatkan dalam waktu 24 jam. Jangan membekukan ulang ASI yang sudah dihangatkan. Nah, oke Bu, penjelasan materinya sudah selesai. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Oke, kepada ibu siapa Bu? Siti. Oke, dari mana Bu? Enggak. Oke, silakan Bu. Bu, mau bertanya dampak tidak mengisi dengan benar bagaimana Bu? Dampak tidak menyusui dengan benar. Jadi dampak yang sering terjadi pada ibu dan bayi jika ibu tidak menyusui dengan benar, yang pertama itu puting susu menjadi lecet. Yang kedua, ASI tidak keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI. Yang ketiga, bayi enggan menyusu. Dan yang keempat, bayi menjadi kembung. Ya, apakah sudah mengerti Bu? Sudah. Oke. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas waktunya Bu. Ibu-ibu sangat kooperatif sekali dalam mengikuti penyuluhan ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.